Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, fattabi'uni, ikutilah jalanku. Jadi syarat sebuah ibadah bisa diterima adalah mengikuti maunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah selain ikhlas pada Allah sebagai sebuah syarat mutlak, ikhlas niatnya juga membutuhkan disebut dengan ittiba, ikuti maunya Rasulullah SAW. Ini dua syarat: ikhlas sesuai dengan maunya Allah, ittiba sesuai dengan maunya Rasulullah SAW. Setiap ibadah yang kita lakukan dengan ibadah yang sifatnya mahdah, yang sifatnya khusus, seperti berwudu, nanti di bab sesudah ini bab kita akan masuk di bab wudu, tayamum dan mandi wajib. Itu membutuhkan dalil khusus, apalagi nanti dalam pembahasan tentang salat, syaratnya ikhlas, dua ittiba. Ya, seperti salat yang kita lakukan tadi, ya dua yang harus ada di situ. Niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, caranya, gerakannya, waktunya, jenisnya, jumlahnya harus terikat dengan maunya Rasulullah SAW. Nah, maka orang yang sholat itu ya tidak boleh menambah satu bacaan yang tidak ada perintah, tidak ada syariat dari agama yang suci ini. Tentu sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, karena agama kita harus kembali ke situ. Semua pendapat ulama itu bisa ditolak jika bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis. Ya, satu contohnya sekalian, bahwa ketika Nabi SAW itu mau takbir, Nabi mau takbir, itu tidak ada ucapan Nabi sebelum takbir, tidak ada bacaannya Nabi, tidak ada doa khusus sebelum takbir. Kalau imam hanya kewajiban meluruskan, merapakkan itu saf. Adapun seperti ucapan sebagian imam yang banyak tersebar, seperti membaca lagi la ilaha illallah ditambah Muhammad Rasulullah, itu tambahan dari imam, bukan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika muazzin la ilaha illallah, sudah selesai. Jangan lagi ditambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh sebagian imam di Makassar ini, saya memperhatikan ada yang menjadikan rutin kebiasaan itu. Ya, sepertinya tambah lagi iqamah itu dengan muazzin mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imam biasa mengangkat tangannya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tambahan yang tidak ada asal usulnya dari syariat yang suci ini. Ya, karena itu diingatkan untuk kita beribadah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ibadah ini
jangan ditambahi, jangan dikurang-kurangi. Insyaallah di pembuktian nanti dalil-dalil kita akan bahas itu. Sekarang masih kita tahara. Ya, bab tahara ini cukup panjang. Kita masih bab bersuci, tapi penulis kitab Bulughul Maram itu memasukkan ada satu bab bejana. Ya, mungkin kaitannya di sini banyak sebelum orang-orang dahulu menggunakan bejana, Pak, sebelum berwudu menggunakan bejana dalam memenuhi hajatnya. Ya, karena belum ada air ledeng. Ya, belum diketahui air ledeng dulu, pakai penampungan seperti baskon, ember dan sebagainya. Nah, di sini bab bejana juga banyak jenisnya. Kita akan baca dan mungkin kita gabung beberapa hadis untuk malam ini untuk menyederhanakan pembahasannya. Ya, di sini bab diharamkan makan dan minum dari wadah, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini judulnya, Pak, sudah memberi hukum. Nah, ini hadisnya ini An Huzaifah ibni Yaman radhiyallahu anhuma. Hadis dari Huzaifah, seorang sahabat Nabi yang paling tahu sifat-sifat orang munafik itu, ahlinya di Al-Huzaifah Al-Yamani, karena beliau adalah orang Yaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menasihati kita. Apa nasihatnya dalam bejana? La tashrabu, jangan kalian minum, fi aniyati, pada bejana az-zahab yang terbuat dari emas, ya, wal fiddah yang terbuat dari perak. Di sini dilarang. Larangan la tashrabu, jangan kalian makan, minum, fi aniyati az-zahab, di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan kalian makan, fi sihafiha, jangan kalian makan yang terbuat dari keduanya, terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, karena sesungguhnya ya emas dan perak itu yang dipakai untuk makan dan minum, lahum, baginya, yakni orang kafir itu, fid dunia, untuk di dunia, walakum, tapi untuk kalian wahai orang beriman itu emas dan perak adalah fil akhirat, nanti di akhirat. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sudah ada gambaran hadis ini, Pak, ya. Jadi pertama, la tashrabu, jangan kalian minum. Jadi minum yang dilarang. Kemudian di hadis ini juga wala ta'kulu, jangan kalian makan. Jadi emas dan perak ini larangannya dipakai pada perkara minum dan makan. Adapun yang lain itu butuh dalil. Karena hukum asal bejana sama dengan hukum air, Pak. Bejana itu aslinya halal semua, kecuali yang ada penjelasannya dari Al-Quran, hadis yang melarang. Seulang ini kaidah penting, rumus, bahwa semua bejana, semua wadah itu hukum asalnya halal, semua boleh dipakai. Nah, kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang di sini jangan minum, jangan makan. Ya, kalau dipakai yang lain, selamat tidak larangannya boleh. Emas dan perak itu. Ya, kecuali memang kalau emas bagi laki-laki itu dilarang, baik sebagai cincin, dilarang untuk menggunakan emas
sekecil apapun emas itu untuk laki-laki tidak boleh. Sedangkan untuk perempuan itu dihalalkan emas. Kalau laki-laki tidak boleh pakai emas. Makanya kalau pakai cincin pernikahan itu Pak, jadi sebaiknya pemasangan cincin ya perempuannya yang dipasangin cincin, jangan laki-lakinya kalau itu emas, karena laki-laki tidak boleh pakai cincin emas ya. Itu pun juga tidak ada syariat pemasangan cincin, itu tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW ketika pernikahan. Itu cuma meniru tradisi-tradisi kaum Nasrani. Kita tidak usah budayakan itu. Ya menikah, menikahlah.